Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat oprek semuanya. Mungkin ada yang pernah ngalamin masalah yang sama pada motornya ya, terutama motor. Kalau gue punya ini motor Evo kebetulan, yang ada mungkin yang sering ngebrebet biasanya Matic ya, motor Beat, Mio M3, Mio G. Nah, biasanya masalahnya tuh ngebrebet kalau di orang itu kan biasanya dikasih resistor ya 2K2. Nah, Bang, apa sih fungsinya resistor 2K2? Fungsinya resistor itu adalah untuk membohongi si ECU-nya ya. Jadi ECU-nya itu biar dapat data 2K2 terus gitu. Nah, di sensor IoT ini sebenarnya dia itu juga resistor dalamnya gitu, resistor yang dapat berubah berdasarkan perubahan suhu. Bang, gimana sih cara ngeceknya gitu? Nah, sobat oprek semua, kalau memang mau ngecek ini atau mau ngakalin ini, caranya itu ada, kita pakai avometer ya pastinya ya. Di sini juga udah gue siapin ya avometer. Nah, kalau kita mau ngecek, kita bisa pakai avometer digital maupun analog. Sini udah pasti ya, namanya ngukur resistansi itu kita arahin dulu selektornya ke ohm. Kan udah ohm nih, di sini gue pakai bantuan kabel. Ini kan supaya pengecekannya akurat. Ini gue nggak modal banget ya, nggak pakai tripod. Jadi ini gue colokin dulu sebentar. Nah, di sini udah gue colokin si kabelnya. Nah, hasilnya itu adalah 1803K kilo ohm. Nah, standarisasi dari motor itu biasanya adalah 2K. Ada yang 21K, 2,1K, ada yang 2,2K. Nah, Bang, kalau diakalin kan berarti itu tuh ngebohongin sensor ya. Ya, betul. Nah, fungsinya diakalin di sini adalah supaya data yang masuk ke ECU itu selalu sesuai dengan spesifikasinya. Tapi kekurangannya adalah keborosan. Kenapa, Bang, kok keborosan hasilnya? Ya karena si ECU-nya itu dapat data bahwa kalau mesin itu dingin terus. Nah, ini kalau misalkan kita pegang ya, kita pegang seperti ini nih, dia pasti resistansinya tuh turun tuh. Nah, ini menandakan si sensor juga masih bagus tuh, dia turun. Nah, optimalnya dia tuh kalau dalam 100 derajat Celcius itu, dari 100 derajat Celcius itu resistansinya adalah 0,2 ohm. 0,2 ohm ya, bukan 2K2. Kalau dikasih 2K2 terus ya pasti boros. Soalnya mesin panas dikasih bahan bakarnya gacor gitu. Kalau bahan bakarnya gacor kan pasti dia ngedeteknya mesin dingin terus. Bahayanya juga bisa overheat. Seperti itu. Terus pasti berebetnya juga nggak hilang. Nah, caranya gua biasanya ngakalinnya itu begini. Jadi gua ukur dulu nih si EOT-nya, hasil yang keluarnya berapa. Misal, Bang, hasil yang keluarnya cuma 1,6K. 1,6K nih. Ya kan? Nah, itu segitu itu kita tambahin. Jadi misalnya nih ya, gua ada coret-coret. Bang, cara masangnya gimana? Nah, masangnya adalah kita cukup putusin aja salah satu sensor di EOT-nya. Kalau di sensor EOT itu kan ada 2 kabelnya, kita putusin salah satu, kita kupas kulitnya. Nah, penggambarannya seperti ini. Jadi si ini sensor EOT ya.
Ini outputnya 2, ini kabel. Nah ini tuh bisa kita seri ya, kita seri pakein resistor di sini. Kita seri. Kenapa dibilangnya mau yang mana aja terserah kabelnya? Karena ini kita seri, bukan kita paralel, jadi nggak ngefek, sebenarnya nggak ngefek ke ECU-nya gitu. Sedikit 1,6K ini EOT nya ya, ini EOT, hasil pengukuran EOT. Nah pabrikan itu mintanya 2,2K kan, ini pabrikan. Nah saran gue gimana bagusnya itu 1,6K EOT ditambahin aja, berarti kan di sini cukup tambah 6 ohm ya, 6 ohm buat jadi ke normal 2,2 kilo ohm. Nah bang, ini bisa, ini pasti sembuh di tarikan awal, yang misalkan tarikan awal tengah sembuh, tapi hasilnya nanti di tarikan akhir atau tarikan udah mentok gitu ya, itu tuh kadang suka limit duluan, karena pada suhu 100 derajat Celcius di mesin itu harusnya resistansinya 0, kalau nggak salah nih terakhir gue baca di punya bukunya Honda Repo ya, ini Repo, sebenarnya Repo Beat sama pokoknya Honda itu 0,2 berapa gitu, 2 sekian ohm. Nah kalau kita akalinnya pakai 600 ya, di sini 600 ohm, kita akalin pakai 600 ohm itu nanti bakal penyakitnya di sini di tarikan tinggi, dimana yang harusnya 100 derajat Celcius di mesin suhunya itu 0, di mesin resistansinya 0,2 sekian ohm, nanti jadinya 100 derajat di mesin ya sama dengan ini 600 ohm. Nah ini bisa ngasilin ngebrebet kalau nggak berasa tarikannya kurang. Bang, solusi bagusnya gimana kalau udah kayak gitu? Nah solusi bagusnya menurut gua dan sepengalaman gua, solusinya tuh begini, diukur dulu, diukur EOT-nya ya kan, diukur EOT-nya dulu, hasilnya berapa, misal hasilnya 1,8K misalkan ya, 1,8 kilo ohm. Nah terus berarti kan ini harus ditambah standar kan, standar pabrik ya, gue tulis standar pabrik di sini, ini 2,2K kilo ohm. Nah bagusnya kalau segini cukup ditambahin kan, buat mendekati standar ya, bukan berarti standar ya, kita tambahin untuk mendekati standar itu adalah 8 cukup ditambah 2K, 200K aja, 200K, 200 ohm. Nah sama dengan kan 2,2K, 2,0 ya, sorry salah, 2,0. Nah ini udah bagus sebenarnya. Mungkin ngebrebetnya masih ada sedikit, bang kenapa nggak dipasin aja? Kalau dipasin misalkan kita tambah 400 ohm, berarti ntar sisanya terakhir itu jadi 0,400 ohm. Nah ini ntar bakal ngebrebet di putaran atasnya gitu, sepengalaman gue sih gitu. Mungkin kalau kalian mau coba ya silakan, cuman kunci dari perbaikan ini adalah pasti diukur dulu nih EOT nya
BOT-nya diukur, hasilnya berapa, baru ditambahin untuk mendekati ini. Udah main itu aja. Dijamin sih tarikan juga bakal enak, bakal sesuai pabrikan ya. Terus kayak bahan bakar juga pasti sama iritnya, nggak bikin lebih irit atau nggak bikin lebih boros, karena memang nggak ada efek, karena kita ngejar mendekati standar pabrikan ini. Jadi insya Allah aman gitu. Untuk oprekan kali ini sih mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat ya mengobati berbet kalian lah. Oke, semangat terus sahabat oprek, tetap semangat ngoprek, jangan apa-apa dikit-dikit ke bengkel lah, kita harus mikir lah sedikit-sedikit mah. Oke, terima kasih.